Oke, kita buka 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah, jangan sampai kita nggak tahu artinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya tribulation. Masa yang sukar. Itu adalah tanda umum yang akan terjadi semakin menjelang akhir zaman ini akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok sekarang bekerja semakin sukar ya situasinya. Ya padahal teknologi alat pekerjaan rasanya makin canggih, betul Bapak Ibu ya. Tetapi kerjaan tidak makin mudah. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa menjaga hubungan, baik hubungan keluarga, ataupun hubungan rekanan atau hubungan sahabat, kok semakin susah ya. Padahal alat komunikasi semakin canggih, betul Bapak Ibu. Rasanya tidak mempermudah kayak komunikasi semakin mudah, tetapi semakin sulit rasanya. Kemudian mungkin Bapak Ibu merasa membesarkan anak juga tidak semakin mudah, banyak tantangannya. Padahal ilmu parenting apa sih Bapak Ibu yang kurang? Ada buku parenting itu setahu saya lebih tebal dari Alkitab Bapak Ibu. Tapi kok makin susah ya mengajar gitu ya. Kalau dulu kita rasanya diajar gampang sekali. Kalau nakal dipukul rotan, kalau baik dikasih permen. Kayaknya cuma sederhana dulu begitu ya. Tapi sekarang kok sulit sekali. Itu yang memang terjadi Bapak Ibu. Dan terutama Bapak Ibu mungkin merasa kadang-kadang jaga iman semakin sukar. Betul ya? Mau gak mau kita jujur mengakui. Padahal apa kurangnya media, apa kurangnya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita bisa setiap saat ngerolling kita akan ketemu hamba Tuhan seperti apapun. Tetap jaga iman rasanya semakin sukar. Dan apalagi jaga kesehatan juga semakin sukar. Walaupun kalau Bapak Ibu berobat ke dokter, lihat peralatannya. Itu sudah kayak film Star Wars atau film apa saudara. Keren-keren sekali, laser dan sebagainya. Tetapi toh penyakit terus bermunculan. Betul gak Bapak Ibu? Tapi jangan kecil hati dan jangan bingung lagi. Karena memang itu harus terjadi. Tetapi Alkitab mencatat bukan berarti kita harus kalah oleh kesukaran. Karena di kitab Wahyu mencatat pada akhirnya kita menang. Karena Tuhan kita sudah mengalahkan segalanya buat kita. Amin saudaraku. Roh yang lebih besar ada di dalam kita. Amin. Bagian kita cuma harus supaya semakin kita intim dengan Tuhan. Semakin berdoa dan berjaga-jaga. Dan inilah lagunya, kita belajar sama-sama. Minta C ya. Di masa kesukaran, Kau datang beri kekuatan. Dia berkata, percayakan semua padamu Tuhan, sebab Kau Tuhan pasti membuka jalan. Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan tanda yang ajaib untuk memenangkan. Kau Tuhan pasti membuka jalan. Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan tanda yang ajaib untuk memenangkan. Saat semuanya kelihatan berubah, jangan pernah takut, karena ini pesan Tuhan. Di saat semua berubah, ada satu yang tetap. Kasih-Mu setia tercurah. Dia sedang meyakinkan, yakinkan agar ku tenang. Jangan gelisah lagi. Dalam tangan-Mu Tuhan, katakan, sebab Kau Tuhan pasti membuka jalan. Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan apa? Tanda yang ajaib untuk memenangkan. Kau Tuhan pasti membuka jalan.
Kau Tuhan pasti kirim pertolongan. Kau Tuhan pasti meneguhkan langkahku dengan tanda yang ajaib untuk memenangkan. Tanda yang ajaib, tanda yang ajaib untuk memenangkan. Tanda yang ajaib untuk memenangkan. Amin. Kiranya setiap firman dalam lagu ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan mari kita bahas pesan Tuhan di balik lagu ini. Seringkali kita bingung juga kenapa Tuhan mengizinkan kesukaran dalam hidup kita. Bapak Ibu, hal yang pertama adalah supaya roh kita terus berdoa dan berjaga-jaga. Sebab itu Bapak Ibu jangan pernah kecil hati. Ya, sebab kadang-kadang kita merasa aduh kesukaran itu bagian dari hal yang kita mau hindari. Tetapi seandainya Bapak Ibu mengalami hal itu, ingatlah buat Musa, bahkan laut Tebrau itu pun adalah kesukaran buat dia. Betul? Hambatan buat dia. Tetapi mereka tidak menyangka sama sekali. Bahkan Firaun pun tidak menyangka bahwa apa yang dikira hambatan justru itu jalan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuhnya sekali untuk selamanya. Betul Bapak Ibu? Bagi Daud, Goliat itu adalah hambatan. Terbesar malahan, raksasa. Tetapi bahkan saudara-saudaranya Daud, bahkan Raja Saul pun tidak menyangka bahwa hambatan raksasa itu adalah jalan Tuhan mengangkat Daud dari padang rumput masuk ke istana. Betul? Bahkan buat Petrus, penyaliban Yesus adalah hambatan. Mungkin Petrus berpikir, ya bubar dong kita. Lagi enak-enak melakukan sesuatu, ya heboh, kok dibubarkan. Makanya Petrus berusaha mencegah Yesus pergi ke Yerusalem. Tetapi justru Petrus tidak menyangka, bahkan kaum Farisi tidak ada yang menyangka penyaliban Tuhan Yesus adalah jalan Tuhan menyelamatkan kita semua. Betul Bapak Ibu? Apa artinya? Tuhan tahu bahwa di depan Bapak Ibu seringkali ada hambatan-hambatan. Betul? Bapak Ibu merasa ada aja hambatan yang orang lain gak ngerti. Rasanya saya sudah hadapi ini sendirian. Saya sudah tengking dalam nama Yesus. Saya sudah minta hamba-hamba Tuhan doakan. Saya sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan yang saya bisa. Saya sudah melakukan firman Tuhan yang sebaik yang saya bisa. Tetapi hambatan itu kok masih tetap ada. Dengarlah saudara, hambatan itu tidak akan jadi batu sandungan buat kita. Hambatan itu Tuhan akan jadikan batu loncatan buat saudara. Naik ke kemuliaan lebih tinggi, ada berkat lebih besar, ada kemenangan lebih besar. Amin saudaraku. Bagian kita apa yang harus kita lakukan? Sometimes saya ngerti, karena kita suka bingung. Kenapa kita mengalami ujian, tantangan. Dan mungkin saudara pernah seperti saya, by the way, sudah kepalang di situ temenin, boleh mainin tipis-tipis? Tipis-tipis ya saudara ya. Kalau bahasa dulu bilang pelan-pelan, kalau bahasa medsos sekarang tipis-tipis saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah seperti saya dulu, bahwa saya mengerti kalau Tuhan mendatangkan ujian itu mungkin ada yang salah dari saya. Mungkin untuk mengetes iman saya. Betul, saya sering dulu gitu. Kalau Tuhan menguji, itu untuk ngetes iman saya. Kalau sampai saya gagal dalam ujian itu, ya akan ketahuan ternyata iman kamu cuma begini aja. Tetapi semakin lama saya semakin intim dengan Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu maha tahu. Betul Bapak Ibu? Tuhan itu tahu hati kita. Tanpa perlu menguji lebih dulu. Setuju? Ketika Nabi Samuel sempat terkecoh oleh penampilan luar. Oh yang namanya diberkati itu seperti ini loh. Kelihatan dari luar. Ini yang baru cocok jadi orang besar. Seorang Nabi pun bisa terkecoh ya Bapak Ibu. Sebab itu jangan pernah kita kecil hati oleh penilaian orang lain terhadap kita. Orang bisa salah menilai kita. Sehebat apapun orang itu dia bisa salah paham terhadap saudara. Jadi jangan heran dan bilang, kenapa dia salah paham, kenapa dia gak ngerti niat baik saya. It happen, itu bisa terjadi. Tetapi percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Nah ketika Nabi Samuel salah paham, itulah keluar pernyataan Tuhan yang cukup tegas. Sebetulnya itu teguran buat Nabi Samuel. Manusia alias Nabi Samuel melihat depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat Daud, yang Tuhan lihat bukan penampilan luarnya, bukan apa yang sudah Daud lakukan,
tetapi hatinya, karakternya. Waktu itu Daud belum berbuat apa-apa yang besar buat Tuhan. Daud sedang sibuk menggembalakan domba kecilnya. Dia sedang sibuk dalam profesinya, lagi asik sendiri saudara. Dia gak pernah membayangkan bakal jadi raja someday. Dia hanya melakukan tugasnya dengan setia, dengan sukacita. Tetapi Tuhan melihat hatinya dan bilang, orang ini gak cocok cuma jadi gembala kecil. Aku akan angkat dia dalam perkara yang lebih besar. Saudara, sometimes kita bingung. Orang kau melihat saya, merendahkan saya. Jangan pernah terkecoh oleh segala penilaian itu. Selama kita melakukan tugas kita dengan hati yang segenap hati, Tuhan, kita boleh rela. Mungkin kita bersyukur dan bilang, saya relalah. Memang mungkin sudah nasib saya, hanya segini pelayanan saya, hanya segini pekerjaan saya. No. Sekalipun kita rela, Tuhan yang gak rela. Kalau dia lihat saudara punya hati yang setia, jujur, bisa dipercaya, bisa menjadi leadership, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita lebih besar lagi. Amin saudaraku. Tuhan melihat hati. Daud belum ngapa-ngapain, tetapi Tuhan sudah melihat bahwa Daud ini bisa jadi potensi di raja yang besar. Artinya tanpa perlu Tuhan menguji saya, Tuhan sudah tahu kok saya. Kenapa perlu diuji? Lalu kalau begitu, kenapa kita diuji Tuhan? Kita buka Ayub 23 ayat 10 supaya saudara sekali untuk selamanya tidak lagi tergoyah oleh namanya ujian, hambatan, tantangan, rintangan, apapun namanya. Ya serangan, apapun itu, ini dia. Kalau Tuhan mau melindungi kita, Ayub 23 ayat 10. Kalau Tuhan mau memagari kita, tidak ada satupun yang bisa menyerang kita. Betul? Banyak orang masih kadang-kadang khawatir, oh saya apa diserang hal-hal yang jahat ya. Saudara, di zaman perjanjian lama, iblis pernah ke sorga. Setelah dipecat, dia ke sorga lagi. Ngapain ya? Apa reuni? Bukan saudara. Komplain sama Tuhan. Datang ke sorga buat komplain. Kenapa? Karena iblis menyerang Ayub dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan memagari dia. Membuat perisai untuk Ayub. Betul? Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata engkaulah perisaiku, Tuhan tuh perisai matahari dan perisaiku. Jangan bayangkan perisainya seperti Kapten Amerika ya saudara ya. Cuma seperti tentara Romawi. Ya cuma sepihak aja. Bukan. Perisainya Tuhan itu seperti bubble. Kalau saudara pernah lihat perisai Daud, Mugen Davi, segi 6, betul? Bintang segi 6 ada lingkaran. Apa artinya? Itu bicara soal bahwa dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, Tuhan memagari kita. Apalagi di dalam Yesus, kita sudah punya darah Yesus. Iblis tidak bisa menyerang kita karena Tuhanlah perisai kita yang sempurna. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Lepaskan pikiran kita, karena iblis selalu menyerang pikiran kita untuk berkata kamu di bawah kutuk. Masih ada yang belum selesai, masih ada yang belum beres, masih ada suatu hak saya untuk mengikat kamu, untuk menguasai kamu. Oh enggak bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak bisa lagi menyerang kita. Yang bisa diserang cuma pikiran kita. Kita dibuat tidak percaya, kita dibuat stres, kita dibuat depresi, kita dibuat emosi saudaraku. Mulai sekarang jangan mau ditipu oleh iblis. Amin saudaraku. Karena kita adalah umat pemenang. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena darah Yesus sudah melindungi kita. Nah tujuan ujian itu adalah ini. Tuhan tahu jalan hidupku. Betul? Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu kok jalan hidup kita. Seandainya, kalaupun, jadi bukannya berarti Tuhan itu Tuhan yang tipe penguji. Dikit-dikit nguji kita, no. Ya saya pernah dulu juga ditakut-takuti nyanyi lagu. Ada kan tentang mengujilah aku. Wah berani kamu nantang Tuhan. Saya jadi gak berani. Tapi semakin saya kenal Bapak saya. Bapak saya gak mungkin tega. Andai kata pun saya bilang, Bapak uji saya dong. Kalau memang saya belum siap, Bapak akan ketawa dan bilang, kamu baik. Memang kau minta diuji, tapi belum siap anakku. Tenang aja. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir tentang Bapak kita. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa kuat, tapi Tuhan tahu enggak lah kamu enggak kuat. Dan Bapak Ibu dikatakan seandainya ia menguji aku, apa hasilnya? Aku akan timbul seperti apa? Emas murni. Apa artinya? Tujuan Tuhan mengizinkan ujian selalu mengeluarkan potensi emas dari dalam diri kita. Karakter-karakter emas, kemampuan-kemampuan emas, urapan-urapan emas, kinerja-kinerja emas yang tadinya kita nggak sadar kalau tidak diuji. Ketika saudara dalam keadaan baik-baik saja, sometimes kita nggak merasa kita mampu.
Kita merasa orang lain aja yang melakukan, saya nggak bisa. Kadang-kadang ketika tidak ada paksaan sometimes, kita merasa tidak bisa melayani. Ketika diminta untuk melayani, oh jangan saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Betul saudara? Tetapi ketika ujian itu datang, ketika saudara kepepet saudara, tanpa sadar, ternyata saudara bisa melakukan apa yang saudara nggak bisa. Ketika saudara merasa dulu saya nggak bisa, ternyata saya bisa. Dulu saudara merasa saudara nggak bisa sabar, tapi ternyata saudara bisa sabar. Saudara merasa dulu rasanya saya kurang responsif, sekarang saudara semakin berhikmat, semakin bijaksana. Dulu saudara merasa tidak tahu prioritas hidup ini apa, tetapi semakin tekanan finansial datang, saudara semakin bisa mengatur keuangan dengan bijaksana. Tanpa saudara sadar, saudara menjadi lebih hebat dari sebelumnya, lebih tangguh dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya, lebih emas dari sebelumnya. Amin saudaraku, setiap ujian Tuhan izinkan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi emas murni. Sehingga kita tidak kalah oleh apapun tanda akhir zaman yang akan datang. Mau masalah apalagi datang, saudara sudah kuat. Betul saudara? Kalau kita bicara tentang penyakit pandemi, dulu kita bicarakan dengan gentar. Sekarang bicaranya bisa sambil ketawa-ketawa. Betul ya Bapak pengurus ya? Kenapa? Tanpa sadar, tubuh kita sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kalau ada ujian, bukan Tuhan mau membinasakan kita. Kalau ada badai, perahu muridnya tidak pernah tenggelam, tapi pasti sampai ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kasih tahu teman saudara yang lainnya masih bingung, kenapa saya mengalami ini, kenapa saya mengalami itu. Kasih ayatnya, supaya kita menjadi emas murni di mata Tuhan. Dan saudara kalau gitu sikap kita gimana? Ini yang terakhir kita buka, Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 ini adalah bicara tentang penganiayaan yang akan dialami oleh murid Yesus. Serem ya. Dan inilah kesimpulannya. Semuanya itu, yaitu penganiayaan dan sebagainya, kukatakan kepadamu supaya apa? Bukan supaya kita takut, tegang, tapi supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tujuan Tuhan memberitahukan kebenaran supaya kita mengalami damai sejahtera. Kalau saudara saat ini yang tadinya takut ketika firman disampaikan jadi damai, saudara sudah ngalamin kasih Tuhan. Amin. Saya berdoa ketika firman Tuhan disampaikan ada damai sejahtera. Saudara mulai sadar bahwa damaimu bisa hilang kalau engkau taruh dalam hal yang bisa hilang. Jabatan bisa hilang. Betul, karir bisa berubah, situasi keuangan bisa berubah, situasi kesehatan bisa berubah, situasi rumah tangga bisa berubah, perasaan manusia bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Taruh damai sejahteramu dalam Tuhan Yesus dan engkau akan kuat. Amin. Ketika saudara melakukan itu, saya percaya damai sedang kembali dalam hidup saudara. Dan dikatakan begini, dalam dunia kamu apa? Menderita penganiayaan. Bahasa aslinya penganiayaan ini artinya gini, bukan berarti kita harus selalu dianiaya seperti murid Yesus, beda. Tapi ini bicara soal tribulation. Dalam dunia kamu menderita kesukaran. Sama seperti yang 2 Timotius 3:1 tadi. Memang dunia, kenyataan hidupnya adalah kita menderita kesukaran. Itu realita. Kita sudah hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada semak belukar, ada ketidakadilan, ada segala hal, sakit penyakit, itu ada. Memang kita hidup dalam situasi demikian. Tetapi apa? Kuatkanlah hatimu, ini bahasa rohani dari kata jangan menyerah. Kuatkan hatimu, kenapa? Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Saudara punya alasan untuk kuat hati pada hari ini. Jadi perintah Tuhan hari ini adalah apa? Kenapa Tuhan gak perintahkan saudara lakukan A, lakukan B, lakukan poin 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena ketika Tuhan perintahkan pun, kalau kita hatinya gak kuat, saudara akan mudah tertolak, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah bingung. Betul gak saudara? Tapi kalau hatimu kuat, tantangan boleh sebesar apapun kita lewati. Gunung pun bisa kita pindahkan. Kalau gak pindah, ya kita daki sekalian saudaraku ya kan. Kita bisa melakukan segala hal ketika hati kita kuat. Ketika hati kita lemah, biar dikasih tugas enteng pun, kita gak bakal kuat. Betul Bapak Ibu? Tetapi Tuhan katakan alasan kita kuat bukan mengandalkan kita. Mungkin kita katakan saya gak mengandalkan dunia, tapi sometimes kita mengandalkan iman kita. Kita mengandalkan kerohanian kita. Kita mengandalkan seberapa banyak kita melayani.
kita mengandalkan seberapa banyak kita baca Alkitab. Kita mengandalkan seberapa banyak kita berdoa. No, Tuhan katakan, kalau engkau mengandalkan itu, itulah iblis bisa mengintimidasi engkau. Ketika kau mulai sedang kendor baca Alkitab, mulai iblis bilang, oh kamu kalah karena kamu tidak kuat. No, saudara bisa kuat hati karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia buat kita. Amin. Seperti apa Tuhan mengalahkan dunia itu, saudara? Di zaman perjanjian lama, ketika Daud mengalahkan Goliat, saudara tahu siapa yang menang? Bukan Daud. Saya kira juga dulu Daud. Waktu Daud mengalahkan Goliat, bukan Daud yang menang. Karena Daud dan Goliat berantem, berperang, bukan personal matter. Mereka nggak ada urusan, kenal pun tidak. Tapi mereka berperang mewakili negara masing-masing. Goliat mewakili Filistin, Daud mewakili Israel. Kalau Goliat menang, maka Filistin menang. Tapi karena Daud yang menang, siapa yang menang? Bangsa Israel menang. Sekarang saudara tahu kenapa ketika Tuhan Yesus datang dicobai oleh iblis, pecatannya. Kenapa Tuhan Yesus tidak muncul sebagai anak Allah? Karena ketika Yesus muncul sebagai anak Allah, iblis bisa takut. Baru muncul, iblis sudah gemetar dan bilang, mau apakah engkau dari kami anak Allah? Betul? Kenapa iblis bisa seleluasa itu mencobai Yesus 3 kali? Waduh, karena Yesus muncul bukan sebagai anak Allah. Dia muncul sebagai anak manusia. Loh kok Yesus muncul sebagai anak manusia? Karena dia berperang bukan bagi dirinya. Dia sedang berperang melawan iblis, mewakili saudara dan saya. Kalau waktu itu Yesus kalah, kita kalah. Tapi malaikat juga tahu siapa juaranya. Karena Yesus menang mengalahkan iblis, maka kita yakin kita adalah umat pemenang. Bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus sudah mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut buat kita. Haleluya, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sebab itu bagian kita, kuatkan hati. Saudara yang sedang gak bisa tidur, depresi, stres dan sebagainya, kuatkan hati. Saudara yang lagi capek, frustasi karena sakitmu yang gak sembuh-sembuh, kuatkan hati dan katakan, Yesus sudah kalahkan penyakit saya. Yang sedang tidak bisa tidur karena mungkin saudara overthinking terhadap sesuatu hal atau terhadap orang lain. Saudara katakan, Tuhan sudah kalahkan semua musuh-musuh saya. Saya bisa tidur dengan tenang. Amin saudaraku. Saudara yang mungkin tidak bisa makan, yang tidak bisa kerja, tidak bisa emosi saudara begitu meledak-ledak karena merasa ditipu, dikhianati, dijahati oleh orang lain. Katakan, kuatkan hati. Karena Tuhan sudah mengalahkan, Dia yang membalaskan semuanya. Bagianku, lakukan semua dengan damai sejahtera. Bukan karena disuruh orang, bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban. Lakukan karena ada damai sejahtera dalam hati kita. Ketika saudara melakukan itu, maka janji Tuhan akan terjadi. Kemenangan akan terjadi di pihak kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Satu ayat penutup saudara. Satu ayat penutup. Sebelum tim musik boleh sudah muncul, kita nyanyikan lagu tadi. Karena inilah ayat penutup yang menjadi dasar lagu Tanda yang Ajaib. Yosua 3 ayat 5. Ini ibaratnya dokter, ini resep. Saudara bawa pulang. Ketika iblis mulai mengintimidasi, ketika perkara mulai melemahkan hati kita, perkatakan ini. Sebab kenapa? Seringkali kita nggak tahu hari esok akan terjadi apa. Betul, kita suka bilang, saya tidak tahu hari esokku. Tapi sekarang saudara tahu. Dikatakan kenapa? Dan berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Ya Yosua ini kalau bahasa perjanjian barunya adalah Yesus. Berkatalah Yesus kepada kita apa? Kuduskanlah dirimu. Sebab apa? Besok Tuhan akan apa? Melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Besok bisa lancar, besok bisa macet. Besok bisa hujan, bisa besok panas. Besok bisa menyenangkan atau besok bisa bikin sedih. Besok bisa ketemu orang yang memberkati saudara. Besok bisa ketemu orang yang menguji kesabaran saudara. Tapi apapun itu kata Tuhan, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Haleluya.